Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdini Sri Mulya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen korban massal. Artian korban massal itu apa? Korban massal itu adalah korban suatu bencana atau dikarenakan suatu kejadian. Nah, bisa oleh bencananya ini macam-macam ya teman-teman. Sistem penanganan korban massal, yang dimana sistem penanganan korban massal ini harus dicarinya dulu korban-korbannya. Nah, untuk korban-korbannya ini seringkali terjadi itu dicarinya itu pencarian dan penyelamatan terlebih dahulu dan perawatan di lapangan. Ada korban-korban yang jadi itu biasanya tim SAR seperti itu tuh sudah ada ya, dan ataupun polisi sebagainya dan tim-tim kesehatan lainnya tentu saja. Nah, oke, untuk yang selanjutnya teman-teman di sini ada pelaksanaan yang tadi dan terus ada triase. Ini adalah termasuk ke pembagian sistem kesehatan. Nah, sistem kesehatannya ada 4 macam, ada merah, hijau, kuning, dan hitam. Nah, untuk tipe-tipenya itu apa? Untuk merah ini biasanya yang cukup berat teman-teman, cukup berat. Namun kalau untuk kuning itu yang bagaimana, yang mungkin agak berat tapi tidak terlalu berat seperti yang merah. Lalu kalau untuk hijau itu biasa luka-luka ringan saja, seperti mungkin shock kayak seperti itu ya, yang tidak terlalu berat, jadi sangat-sangat ringan, mungkin lebih ke oh iya saya korban yang tidak termasuk luka-luka yang berat gitu ya, hanya untuk sesaat saja. Namun untuk yang hitam itu biasanya korban jiwa gitu ya. Kalau misalkan di contoh-contohnya, kalau bisa diceknya itu mungkin di korban pesawat itu termasuk massal karena cukup banyak jumlahnya. Nah, itu juga termasuk, kalau biasanya kalau pesawat itu rentan semuanya itu hitam karena jarang ada yang terselamatkan gitu, kecuali memang dia seperti pesawat yang Garuda itu jatuh ke sungai. Nah, itu beda lagi karena itu banyak yang selamat gitu, jadi itu tidak termasuk korban massal tapi beda kriterianya. Maksudnya kalau misalnya meledak di atas yang misalnya sering terjadi atau misalkan terjatuh ke lautan, itu termasuknya biasanya ke triase hitam karena sudah dipastikan tidak ada yang selamat gitu. Yang selanjutnya ya ada pos medis lanjutan. Pos medis itu ada keterangannya seperti ini ya. Didirikan yang tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Biasanya kalau misalnya di lautan itu di pesisir pantai ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan yang kemarin itu, kalau di Sumedang waktu kemarin itu ada di pacuan kuda, seperti itu. Kalau misalkan syaratnya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada aman, ada akses langsung ke jalan, tentunya harus ada. Terus di sana juga harus dekat dengan pos komando. Pos ada dalam jangkauan radio. Maksudnya radio itu adalah komunikasi. Mungkin kalau di lautan biasanya suka ada radio yang tidak terlalu jauh, atau mungkin mereka tersambung lagi ke helikopter, seperti itu. Sering kalinya seperti itu. Untuk korban pesawat seperti itu jarang sekali ada yang selamat. Mungkin kalau untuk saat ini kita masih mengupayakan yang terbaik dalam proses pencarian di tim SAR itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana manajemen korban massal ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.